Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Hilmi Halimi sebagai observer, kemudian Saya Inaya sebagai coach. Saya Sri Apriani sebagai Puci. ya, izinkan kami melakukan kegiatan pada kegiatan demonstrasi konseptual ini. Sebelum melakukan kegiatan praktek coaching kali ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian ada pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi akan dilakukan kegiatan yaitu menanyakan tentang kompetensi yang akan dikembangkan serta indikatornya apa saja. Kemudian pada kegiatan pelaksanaan observasi kita akan mengamati kegiatan coaching tersebut, dan terakhir kegiatan pasca observasi kita akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan dan apa yang perlu ditingkatkan dari kegiatan sebelumnya. Kita juga akan melihat kegiatan ini dengan rubrik penilaian, di mana dalam rubrik penilaian tersebut apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian tentang pertanyaan berbobot kepada coach dan tentang menanggapi pertanyaan. Dalam kegiatan coaching ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah, kita memasuki kegiatan yang pertama yaitu pra-observasi. Kira-kira kompetensi apa ini, Bu, yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari kedua kompetensi tersebut, apa nih yang spesifik akan dikembangkan? Yang akan lebih spesifik lagi yaitu saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobotnya, Pak. Yang berbobot ya. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja saya serahkan ya untuk kegiatan coaching kali ini. Monggo Ibu. Assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam Bu Inaya. Bagaimana kabarnya Bu Apri hari ini? Alhamdulillah baik Bu Inaya. Bagaimana kabarnya Bu Inaya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik hari ini. Hari ini ada yang mau dibicarakan, Bu. Semoga Bu Apri bisa bercerita dan saya juga bisa membantunya. Baik, terima kasih Bu Inaya. Begini, saya mempunyai masalah terkait dengan murid saya Bu Inaya. Nah, anak tersebut belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena anak tersebut suka iseng, suka menggoda teman, sampai teman-temannya itu pada menangis. Kemudian suka mencari-cari perhatian, dan pada saat kegiatan pembelajaran, anak tersebut belum bisa fokus, selalu lari-larian. Ketika saya sedang memberikan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran, anak tersebut selalu mengganggu temannya. Mengganggunya itu secara bergantian. Setelah mengganggu si A, lalu si B, dan si C. Jadi perhatian anak-anak tersebut itu beralih dan pembelajaran itu sudah tidak kondusif lagi jadinya. Kegiatannya tidak bisa tuntas, begitu Bu Inaya. Oh, begitu ya Bu Apri. Baik. Setelah tadi saya mendengar cerita Bu Apri, yang saya tangkap tadi Bu Apri mempunyai permasalahan, mempunyai murid yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya.
dan suka iseng, suka menggoda temannya sehingga temannya menangis gitu, dan mencari-cari perhatian saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, sehingga pembelajarannya kurang kondusif, begitu Bu Apri? Betul sekali Bu Inaya. Nah, Bu Apri, kira-kira dari percakapan ini Bu Apri sebenarnya punya harapan seperti apa ya? Begini Bu Inaya, yang saya harapkan dalam percakapan siang ini, saya itu bisa menemukan solusi untuk dapat memimpin anak tersebut dapat menuntun, bisa mendidik menjadi anak yang berperilaku baik, anak yang bisa saling menyayangi, menghargai, menolong, sopan santun, dan juga bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran Bu Inaya. Baik, jadi yang ingin Bu Apri harapkan itu Bu Apri bisa mendapatkan solusi, begitu ya Bu? Bagaimana cara Bu Apri, langkahnya seperti apa, dan dapat menjadikan anak tersebut menjadi anak yang baik, saling menyayangi temannya, menghargai, menolong, bersikap sopan santun, sehingga pembelajaran di kelas Bu Apri menjadi kondusif, begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Inaya. Bu In, baik Bu Apri, kita sebagai guru mengharapkan terjadi perubahan ke arah lebih baik. Saya juga setuju dengan harapan Bu Apri, karena anak tersebut bisa menjadi anak yang baik. Lalu yang saya ingin tanyakan, kira-kira indikator untuk yang baik itu seperti apa ya Bu ya? Ini Bu Inaya, kalau indikator perilaku baik menurut saya ya Bu ya, karena saya kan memegang kelas taman kanak-kanak, yaitu fase fondasi ya Bu ya. Menurut saya indikator yang baik itu anak yang saling menyayangi, menghargai, tolong menolong, kerjasama, sopan santun, dan memiliki rasa empati. Begitu Bu Inaya. Jadi indikator anak yang baik menurut Bu Apri itu yang tadi disampaikan, memiliki sifat yang baik ya, sopan santun, menyayangi temannya, menghargai, tolong menolong, bahkan mempunyai rasa empati, begitu kan Bu Apri? Betul sekali Bu Inaya. Baik Bu Apri, kira-kira untuk mencapai harapan atau keinginan apa yang sudah disampaikan Bu Apri tadi, kira-kira Bu Apri mempunyai rencana apa yang dilakukan Bu Apri supaya hal itu bisa tercapai? Baik Bu Inaya, begini Bu Inaya, untuk mencapai harapan saya akan melakukan yang pertama ya Bu Inaya ya, saya akan selalu membiasakan dan secara konsisten untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati bersama dengan murid, sehingga anak tersebut dapat membiasakan hal yang baik yang sudah kami sepakati. Nah, keyakinan kelas ini kemarin sudah kita sepakati bersama, meliputi ada religius, jujur, sopan santun, tanggung jawab, sayang teman, menghargai, kerjasama, dan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua yang akan saya berikan dalam pembelajaran tersebut yaitu melalui pemutaran video tentang berbagai macam-macam tokoh karakter supaya anak itu dapat mengetahui dan membedakan karakter yang baik dan karakter yang tidak baik. Begitu Bu Inaya. Wah, luar biasa sekali saya mendengarnya Bu. Jadi yang akan dilakukan Bu Apri yaitu membiasakan, begitu ya Bu ya, secara konsisten melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang tadi Bu Apri sampaikan yaitu ada religius, jujur, sopan santun, tanggung jawab, sayang teman. Tadi saya dengarnya begitu ya Bu ya. Ada juga menghargai, kerjasama, apalagi tadi menjaga kebersihan itu adalah sebuah keyakinan kelas ya Bu Apri ya. Kemudian yang kedua juga Bu Apri akan memutarkan sebuah video tentang macam-macam karakter ya Bu, supaya anak dapat mengetahui dan bisa membedakan mana karakter yang baik dan karakter yang tidak baik ya Bu ya. Nah, selain rencana yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira adakah strategi lainnya untuk mencapai keinginan Bu Apri?
Baik Bu Inaya. Selain itu ada Bu Inaya, ini saya akan mencoba berkomunikasi dan mengajak orang tua murid tersebut untuk bekerja sama dalam melaksanakan kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik itu akan diterapkan di rumah dan juga di sekolah, sehingga kita bisa memantau perkembangan dan kita bisa saling membantu untuk tumbuh kembang anak, tumbuh lebih baik dan optimal. Begitu Bu Inaya. Baik Bu Apri, saya setuju sekali dengan rencana yang Bu Apri lakukan adalah tadi berkomunikasi dan mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam melaksanakan kebiasaan yang terjadi di rumah dan di sekolah ya Bu ya, maupun di sekolah itu ya Bu ya tadi Bu Apri. Betul Bu Inaya. Nah, kira-kira kapan Bu Apri akan melaksanakan rencana tersebut? Saya coba mulai besok Bu Inaya. Saya akan membiasakan dan secara konsisten meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi kita akan terus membiasakan untuk keyakinan kelas kita, dan saya akan segera membuatkan jadwal untuk memutarkan video yang berisikan tokoh-tokoh karakter yang baik dan karakter-karakter yang tidak baik. Nah, selain itu saya akan membuat janji dan akan berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut insya Allah minggu ini. Jadi setelah saya membuat jadwal dan saya akan membuat janji dengan orang tua supaya saya dapat bertemu dan saling sharing dan juga kerjasama terkait perkembangan tersebut Bu Inaya. Wah, bagus sekali Bu Apri. Bu Apri akan melaksanakan keyakinan kelas ya Bu, tadi terus memutarkan video dan berkomunikasi dengan orang tua wali murid. Nah, terkait perkembangan siswa dengan tujuan agar murid tersebut mendapatkan tuntunan yang tepat, begitu ya Bu Apri? Betul sekali Bu Inaya. Baik Bu Apri, kalau boleh tanya, kira-kira siapa saja yang akan membantu dan mendukung rencana Bu Apri? Baik Bu Inaya, yang dapat membantu dan mendukung saya tentunya kepala sekolah dan rekan guru ya Bu Inaya ya, dan juga orang tua atau wali murid dari siswa tersebut. Luar biasa sekali Bu Apri. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan kalau Bu Apri ini akan berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua untuk memenuhi harapan Bu Apri, yaitu dapat mengubah anak yang bermasalah tadi menjadi anak yang baik, begitu ya Bu, sehingga pelajaran Bu Apri di kelas menjadi kondusif. Nah, setelah kita bercakap-cakap, apa yang Bu Apri dapatkan dari perencanaan tadi? Saya berterima kasih kepada Bu Inaya. Dalam percakapan ini saya menemukan solusi langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya harapkan. Terima kasih Bu Inaya. Baik Bu Apri, saya juga kasih ya Bu atas kepercayaan Bu Apri bercerita kepada saya terkait upaya yang akan Bu Apri lakukan. Saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Semoga berhasil sesuai yang diharapkan Bu Apri. Amin. Terima kasih Bu Inaya. Sama-sama. Selesai Bu. Sudah. Baiklah, kita sampai pada tahapan pasca supervisi ya. Ini tadi kita sudah melihat bagaimana sudah melakukan kegiatan coaching. Menurut Ibu bagaimana ini setelah melakukan kegiatan performa coaching tadi? Alhamdulillah tadi kegiatannya berlancar dengan baik ya Bu ya, dan lancar sesuai pencapaian indikator. Alasannya apa? Bisa menilai kegiatan itu tadi sudah baik, sudah sesuai dengan indikatornya? Karena tadi yang saya lakukan sesuai indikator dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan? Yang saya lakukan yaitu sesuai dengan alur cerita Pak, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Nah, izin saya juga menyampaikan hasil observasi saya ya.
Secara umum tadi kegiatan yang dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut juga sudah sesuai dengan alur tirta, ya, ada tujuan, kemudian dikasih masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tentang pertanyaan tersebut. Sebelum kita mengakhiri, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan coaching ini? Alhamdulillah saya merasa lega dan senang Pak dalam kegiatan ini karena sudah sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Apa yang ingin Ibu perdalam? Saya ingin memperdalam atau mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif Pak. Oh, gitu ya. Apakah sudah ada bayangan yang terbayang untuk bisa mengembangkan kompetensi tersebut, Bu? Jadi saya akan terus mau berlatih Pak untuk menjadi pendengar yang aktif. Oh, gitu ya. Siapa yang akan dimintai tolong atau dimintai bantuan? Tentunya saya akan minta bantuan Mas Sejawat Pak sebagai untuk yang membantu saya dalam kegiatan coaching ini. Nah, terakhir Ibu, kira-kira waktunya kapan? Waktunya secepat mungkin Pak, soalnya nanti saya akan menyusun dari rencana, terus aksinya, juga refleksinya Pak. Ya baiklah, kita pada akhir tahapan kegiatan, ya, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, kegiatan coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Juga sudah mengembangkan keterampilan coaching tadi, ya, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Dari kami mungkin itu saja kegiatan tema kontaktual ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.